Shalom saudara, pada kesempatan ini kita mau belajar satu topik yang unik yang mungkin jarang disampaikan oleh sebagian orang, yaitu tentang Melkisedek. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu yang menyampaikan firman, berikan kepadamu hikmat dan kemampuan untuk bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18 sampai 19 dikatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ibrani 7 ayat 1 dan 2 dikatakan Melkisedek ini adalah raja dari Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Waktu Abram kembali dari pertempuran mengalahkan raja-raja, Melkisedek datang menyambut dia dan memberkatinya. Maka Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala apa yang direbutnya. Kita lanjutkan Ibrani 7 ayat 3-5 dikatakan, mengenai Melkisedek ini tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia punya bapak atau ibu atau nenek moyang. Tidak ada juga keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Ia sama seperti anak Allah. Ia adalah imam yang abadi. Jadi kita lihat di sini betapa besarnya Melkisedek ini. Ia begitu besar sehingga Abraham, bapa leluhur bangsa kita, memberikan kepadanya 1/10 dari segala sesuatu yang didapatnya dari pertempuran itu. Dalam hukum agama Yahudi ditentukan bahwa imam-imam keturunan Lewi harus memungut 1/10 dari pendapatan umat Israel, yakni saudara mereka sendiri, meski mereka sama-sama keturunan Abraham. Nah, lihat dalam pasal 7 ayat 6-10 dikatakan Melkisedek bukan keturunan Lewi, tapi ia menerima juga 1/10 dari segala yang direbutnya. Direbut Abram dan memberkati pula Abram yang justru sudah menerima janji-janji dari Allah. Memang tidak bisa dibantah bahwa orang yang diberkati adalah yang lebih rendah daripada orang yang memberkatinya. Boleh dikatakan bahwa Lewi yang keturunannya memungut 1/10 bagian dari umat Israel, membayar juga bagian itu lewat Abraham saat Abraham membayarnya kepada Melkisedek. Meski Lewi belum lahir, tapi boleh dikatakan ia sudah berada dalam tubuh Abraham, nenek moyangnya, saat Melkisedek bertemu Abraham. Nah, saudara, ada dua penafsiran dari bapak-bapak gereja tentang Melkisedek ini. Saya hanya menampilkan dua bapak gereja yang dikenal. Yang pertama adalah seorang bernama Origen. Ya, Origen menafsirkan bahwa Melkisedek adalah seorang malaikat Tuhan. Itu menurut tafsiran Origen. Tapi bapak gereja yang kedua ada seorang yang bernama Ambrose. Ambrose mengatakan Melkisedek adalah penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama. Jadi kira-kira dari berbagai macam tafsiran itu bisa diklasifikasikan hanya dua macam tafsiran saja tentang Melkisedek. Pertama, ada sebagian orang menganggapnya Melkisedek adalah seorang malaikat. Yang kedua, Melkisedek adalah penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang nama Melkisedek seperti yang saya tulis itu berarti raja kebenaran. Dia adalah Raja Salem. Catatan dari akar kata yang sama dengan kata shalom. Nah, kalau di sebagian gereja kan Bapak Pendeta menyapa jemaatnya dengan shalom. Artinya damai sejahtera. Kata Salem itu nama kuno dari kota Yerusalem. Dalam Mazmur 76 ayat 3 dikatakan di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion.
Nah, saudara lihat dalam peta ini ada kata Yebus di situ, kota Yebus. Lihat yang tanda merah di situ ya. Menurut catatan sejarah, 700 tahun sebelum kota Roma didirikan, orang-orang Yebus menaklukkan kota Salem dan mengganti namanya menjadi Yebus. Ya, kota Salem direbut dan diganti namanya menjadi Yebus, sebab yang menaklukkan adalah orang-orang dari Yebus itu ya. Lalu kata Yebus tadi dan kata Salem disatukan menjadi Yerusalem. Sekali lagi ya, kata Yebus tadi dan kata Salem disatukan menjadi kata Yerusalem, yaitu berarti tempat tinggal, damai, sejahtera. Melkisedek menyebut Allah sebagai El Elyon, artinya Allah yang maha tinggi. Sebutan El Elyon hanya ditujukan kepada pribadi daripada Yahweh, YHWH. Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi sebutan El Elyon hanya ditujukan kepada pribadi Yahweh. Lihat bilangan 24 ayat 16 dikatakan, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi. Dalam bahasa Ibrani adalah El Elyon, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa. Lalu Mazmur 9 ayat 3 dikatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu, ya maha tinggi. Bahasa aslinya adalah El Elyon, maha tinggi, yang maha tinggi. Nah, jadi Melkisedek adalah bagian dari umat Allah yang setia beribadah kepada Allah yang sejati. Bukan dewa-dewi yang disembah oleh pada zaman itu, ya, tapi Allah yang sejati. Jadi Melkisedek adalah bagian dari umat Allah yang setia kepada the true God, Allah yang sejati. Ia adalah orang Kanaan yang memelihara iman sejati di tengah-tengah lingkungan yang menyembah berhala. Jadi memang hanya minoritas pada waktu itu yang sungguh-sungguh mengenal dan menyembah Allah yang sejati. Dan Melkisedek adalah salah satu daripadanya, dari golongan minoritas itu, yaitu orang Kanaan yang memelihara iman sejati. Ya, di tengah-tengah lingkungan yang menyembah berhala. Nah, bandingkan Ayub dan 4 temannya, lihat ya, yang berasal dari tempat yang bernama Arabia Utara, yaitu Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu. Juga kita ingatkan Jethro, mertua dari Musa yang dari tempat Median itu. Ya, mereka juga menyembah kepada Allah yang sejati. Ya, mungkin iman Melkisedek menerangi iman Abram juga. Saya ulangi ya, mungkin iman Melkisedek menerangi iman Abram juga. Sehingga Abram memberi kepada Melkisedek 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Lihat Ibrani 7 ayat keempat. Berarti posisi Melkisedek lebih tinggi daripada Abram yang disebut sebagai bapak orang-orang beriman. Karena kepadanya Abram mempersembahkan 1/10 dari segala rampasan yang diperolehnya. Yang paling baik. Segala 1/10 dari segala rampasan yang paling baik dikatakan. Ya. Dalam bahasa Yunani, secara umum kata apator dan ametor dipakai untuk anak terlantar atau anak tersesat dan orang-orang dari silsilah yang rendah. Itu dalam pemahaman orang-orang Yunani waktu itu, kata apator dan ametor yang dipakai untuk menunjuk pada anak terlantar atau anak tersesat dan orang-orang dari silsilah yang rendah.
Dalam kaitan dengan dokumen hukum, nah ini mempunyai pandangan lainnya. Dalam kaitan dengan dokumen hukum, misalnya untuk akta lahir, kata ametor berarti ayahnya tidak diketahui. Nah ini mempunyai pemahaman yang berbeda. Dalam dokumen hukum, kata ametor berarti ayahnya tidak diketahui. Jadi Melkisedek bukanlah suatu pribadi yang ajaib. Ya, dia bukanlah pribadi yang ajaib. Yang lahir tanpa ayah dan ibu, maksudnya gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi nama ayah dan ibu daripada Melkisedek, juga silsilah Melkisedek dan tanggal kelahirannya tidaklah diketahui. Itu maksudnya demikian. Ya. Jadi Melkisedek bukanlah suatu pribadi yang ajaib, yang lahir tanpa ayah dan ibu, tapi nama ayah ibunya, silsilahnya, dan tanggal kelahirannya tidaklah diketahui. Nah, Melkisedek sebagai lambang Tuhan yang abadi, sebagai lambang dari Tuhan yang abadi. Dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Jadi Melkisedek sebagai lambang dari Tuhan yang abadi. Oke, lihat Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Melkisedek ini adalah raja dari Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Waktu Abraham kembali dari pertempuran mengalahkan raja-raja, Melkisedek datang menyambut dia dan memberkatinya. Maka Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala apa yang direbutnya. Nama Melkisedek berarti pertama-tama Raja Keadilan. Itu arti pertama. Karena ia raja dari Salem, maka namanya berarti juga Raja Sejahtera. Mengenai Melkisedek ini tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia punya bapak atau ibu atau nenek moyang. Tidak ada juga keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Ia sama seperti anak Allah. Ia adalah imam yang abadi. Itu saya kutip dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Ya. Oke, selanjutnya. Imamat Melkisedek terjadi sebelum imamat Harun. Ini kita perlu ingat ya. Imamat Melkisedek terjadi sebelum imamat Harun. Di dalam tradisi Yahudi, seseorang baru diizinkan menjadi imam, apalagi imam besar, jika dapat ditelusuri silsilahnya kepada imam besar Harun itu. Itu dalam tradisi Yahudi. Ya. Apabila seorang imam mau menikah dengan seorang gadis anak imam, maka gadis tersebut harus menunjukkan silsilahnya sampai 4 generasi sebelumnya. Itu menurut tradisi waktu itu. 4 generasi sebelumnya. Jika gadis itu bukan anak imam, maka ia harus menunjukkan silsilahnya sampai 5 generasi sebelumnya. Itu menurut tradisi waktu itu. Silsilah bagi orang Yahudi itu sangat penting. Ya, kita ingat Matius 1 dimulai dengan silsilah Yesus. Ya, silsilah Yesus, apa kaitan Yesus dengan Abraham? Ya, orang yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan akan Mesias itu. Ya. Dalam Matius 1 ayat 1:17 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata anak di sini mempunyai arti keturunan. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub,
dan Yakub memperandakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yakub memperandakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Lihat Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya persingkat ya. Nah, ada beberapa kelebihan Melkisedek daripada para imam Israel. Apa kelebihannya? Yang pertama, para imam Israel menerima persepuluhan dari rakyat Israel. Lihat Bilangan 18 ayat 21. Namun Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham, pendiri dari bangsa Israel. Lihat Kejadian 14 ayat 20. Itu merupakan kelebihan yang pertama dari Melkisedek ya, dibanding dengan para imam Israel. Sejak zaman kuno, persepuluhan diberikan kepada yang ilahi dan sebagai pajak sukarela untuk mendukung kehidupan para pelayan ibadah di kemah suci atau bait suci waktu itu. Dengan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Abraham mengakui keimaman daripada Melkisedek itu. Yang pertama ya. Nah, kelebihan kedua Melkisedek dibanding dengan para imam Israel. Yang kedua, Melkisedek itu memberkati Abraham. Hanya orang yang berstatus lebih tinggi berhak memberkati orang yang statusnya lebih rendah. Berarti posisi Melkisedek lebih tinggi dari Abraham yang adalah nenek moyang Israel. Ini sudah harus pahami ya, penting sekali. Nah, yang ketiga, kelebihan Melkisedek dibanding dengan para imam Israel. Melkisedek itu merangkap jabatan raja dan imam. Raja dan imam dirangkap oleh Melkisedek. Dalam sejarah Israel, tidak ada seorang pun yang pernah merangkap jabatan sebagai raja juga sebagai imam. Lihat itu ya. Dalam sejarah Israel, nggak ada. Nah, lihat contoh seorang raja. 2 Tawari 26 ayat 16-19. Dikatakan setelah ia kuat, yaitu Raja Uzia ya, ia menjadi tinggi hati. Ia memasuki bait Allah untuk membakar ukupan. Tapi Imam Azaria berkata kepadanya, "Hai Uzia," ini Uzia ini raja ya, "engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Itu tugasnya imam. Kok kamu raja kok membakar ukupan kepada Tuhan? Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang berhak membakar ukupan." Tapi Uzia menjadi marah. Lalu akibatnya apa? Timbullah kusta pada dahi daripada Raja Uzia sampai meninggalnya. Jadi berarti orang nggak boleh merangkap jabatan imam juga sebagai raja, nggak boleh. Ya. Namun Melkisedek merangkap kedua jabatan tersebut. Dikatakan dia disebut sebagai Raja Salem dan juga sebagai imam. Mungkin tidak pernah diketahui oleh Melkisedek bahwa ia kemudian menjadi lambang dari Tuhan Yesus. Lambang dari Tuhan Yesus. Nah, namun Tuhan Yesus dalam firman Tuhan merangkap jabatan sebagai imam besar, sebagai raja segala raja, dan sebagai nabi. Justru bukan hanya 2, tapi 3. Ya, lihat Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang punya imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Itu pertama. Yesus sebagai imam besar agung. Ya. Nah, lihat Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya hanya tertulis suatu nama, yaitu Raja
segala raja. Itu Tuhan Yesus. Ya. Dalam lagu Hallelujah Handel itu, Hallelujah Chorus itu, King of Kings, the Lord of Lords. Itu menunjuk pada Tuhan Yesus. Raja segala raja. Ya. Tuh. Yang ketiga, Nabi menyampaikan firman Allah. Dan Tuhan Yesus adalah sang firman itu sendiri. Lihat Yohanes 1 ayat 14. Yaitu Tuhan Yesus merangkap ketiga hal itu. Ya, sebagai imam besar, sebagai raja, dan juga sebagai firman itu sendiri. Yang disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama. Tuhan Yesus sebagai imam besar bukan karena silsilahnya, tapi karena pribadinya yang adalah imam besar yang maha agung. Sekali lagi saya ulangi ya. Tuhan Yesus sebagai imam besar bukan karena silsilahnya, tetapi karena pribadinya yang adalah imam besar yang maha agung. Dalam Kejadian 14 ayat 18 dikatakan menceritakan tentang Melkisedek, Raja Salem, sekaligus sebagai imam Allah yang maha tinggi, yang membawa roti dan anggur pada Abraham. Kemungkinan satu bagian dari anggur tersebut juga dicurahkan sebagai satu persembahan kepada El Elyon, yang namanya Allah yang maha tinggi. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Pada masa lalu, ketika orang-orang ingin memeteraikan persahabatan, mereka juga memecahkan roti dan makan bersama. Melkisedek itu memberkati Abraham yang baru pulang dan menang dari peperangan. Katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Dan selanjutnya. Lalu Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ayat 20. Kita sebagai umat pilihan Tuhan harus hukumnya mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Ya, saya sejak kelas 3 SD sudah diajarkan oleh orang tua kami untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan dari mana? Saya belum bekerja, masih kelas 3 SD kok. 1/10 dari uang saku yang diberikan kepada saya oleh orang tua saya. Mereka memberikan saya 10 rupiah. Maka saya memberikan 1 rupiah sebagai persepuluhan saya kepada Tuhan. Jadi sejak kelas 3 SD. Ya. Kalau kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan, itu sebagai bukti pengakuan kita bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan saja. Ya, waktu kita mengembalikan persepuluhan, kita mengakui Tuhan, ini berkat ini yang aku terima itu semua dari Tuhan. Maka sebagai wujud pengakuanku akan ketuhananmu, aku mengembalikan 1/10 dari yang kau berikan kepadaku. Dan ingat ya, Tuhan gak pernah berhutang kepada kita. Kalau kita mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan kayaknya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.